Pengertian kurikulum dan konsep kurikulum. Kenalan dulu ya. Hai semuanya, perkenalkan namaku Vina Niansahbila, berasal dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 18602052210074 dari kelas PGMI 3D. Di sini, saya mempresentasikan hasil tugas tentang pengertian kurikulum dan konsep kurikulum. Tugas ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah kurikulum pembelajaran. Pengertian kurikulum. Istilah kurikulum atau kurikulum yang pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga berasal dari kata kurir atau pelari dan kurer atau tempat berpacu. Pada saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari, mulai dari start sampai finish, untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian, pengertian ini diadaptasi ke dalam dunia pendidikan yang memiliki makna bahwa siswa harus menempuh sejumlah mata pelajaran dari awal hingga akhir hanya untuk mendapatkan penghargaan berupa ijazah. Pengertian kurikulum menurut beberapa ahli. Menurut Robert Saiz, beliau berpendapat bahwa kurikulum is a resource of subject matters to be mastered. Kurikulum adalah serangkaian mata pelajaran yang harus dikuasai. Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang disajikan guru kepada siswa untuk mendapatkan ijazah atau naik tingkat. Miller-Seller, kurikulum sebagai rangkaian interaksi sadar atau attentional interaction yang bersifat eksplisit maupun implisit yang didesain untuk memfasilitasi belajar siswa dan perkembangan siswa, serta untuk memberikan arti atau meaning pada pengalaman. Menurut Rob Taylor, kurikulum adalah seluruh pengalaman belajar yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Dalam dunia pendidikan, kurikulum memiliki dua pokok utama, yaitu A. Adanya mata pelajaran atau subjek, B. Adanya tujuan utama yaitu memperoleh ijazah. Dengan demikian, dalam penerapannya dapat disimpulkan bahwa siswa harus menguasai semua mata pelajaran yang telah diberikan, serta peran guru sangatlah penting dalam menentukan keberhasilan siswa dalam menguasai seluruh mata pelajaran dengan sebuah simbol berupa skor atau angka dalam keberhasilannya. Konsep kurikulum. Pengertian kurikulum secara konseptual dapat dikelompokkan menjadi 3 dimensi, yaitu A. Kurikulum sebagai mata pelajaran atau subjek. Dalam hal ini, kurikulum menjadi pusat dalam menguasai suatu materi yang menjadi sasaran terakhir dalam proses pendidikan, atau yang disebut dengan content oriented. Pendapat ini dianggap pandangan kurikulum secara sederhana dan sempit. Namun, pandangan mengenai dimensi ini tetap digunakan dalam praktik pelaksanaan pendidikan. Kedua, kurikulum sebagai pengalaman atau learning experience. Dalam hal ini, kurikulum bukan hanya berpusat pada materi saja, melainkan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik. Hal ini didukung dengan pendapat beberapa para ahli. Di antaranya adalah menurut Harold B. Alberti pada tahun 1965, kurikulum merupakan kegiatan yang diberikan kepada peserta didik di bawah tanggung jawab sekolah dan kegiatan tersebut tidak dibatasi oleh kegiatan di dalam kelas saja, melainkan di luar kelas. Pendapat ini juga didukung oleh seorang ahli yang bernama Shiloh Alexander dan Lewis pada tahun 1974. Kurikulum merupakan sebuah upaya belajar siswa yang dilakukan baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Namun, dimensi ini dianggap terlalu luas karena pihak sekolah, terutama pendidik atau guru, tidak mungkin untuk mengontrol serta mengukur segala perilaku siswa.
terutama di luar sekolah, sehingga membuat arti dari kurikulum tidak fungsional dan kabur. 3. Kurikulum sebagai program atau rencana pembelajaran. Dalam hal ini, kurikulum menjadi sarana penghubung antara pandangan kurikulum secara sempit dan secara luas. Selain itu, menurut S. Hamid Hasan, seorang guru besar dan pakar ilmu kurikulum dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, mengelompokkan pengertian kurikulum menjadi 4 dimensi, yaitu A. Kurikulum sebagai ide atau gagasan. B. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, merupakan perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. C. Kurikulum sebagai suatu kegiatan disebut juga kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kurikulum. Secara bahasa atau teoritis, kurikulum ini merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. D. Kurikulum sebagai suatu hasil merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Dari pendapat yang diutarakan oleh S. Hamid Hasan dapat dijelaskan sebagai berikut. Keempat dimensi tersebut saling terhubung satu sama lain, dimulai dengan adanya ide atau kurikulum sebagai ide atau gagasan. Bisa kita jelaskan bahwa kurikulum memiliki arti sebagai pandangan berpikir mengenai pengembangan kurikulum yang didahului dengan munculnya ide atau gagasan yang kemudian dijelaskan dalam bentuk sebuah rencana tertulis. Bisa dilihat pada gambar berikut. Rencana tertulis tersebut diterapkan sehingga memperoleh hasil atau outcomes. Terlihat pada gambar, kurikulum sebagai ide atau gagasan dan rencana tertulis disebut sebagai kurikulum ideal atau kurikulum potensial, atau bisa disebut juga dengan ideal atau potensial kurikulum. Kurikulum ideal atau biasa juga disebut dengan kurikulum potensial memiliki wujud nyata berupa silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jenis kurikulum ini sering disebut dengan kurikulum formal atau kurikulum tertulis atau written kurikulum yang memiliki fungsi sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan atau menerapkannya dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran termasuk ke dalam kurikulum aktual atau aktual real kurikulum, yang sebenarnya merupakan penerapan dari kurikulum ideal. Terkadang, dalam proses pembelajaran terjadi situasi atau kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaannya, sering dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat proses tercapainya kurikulum. Segala sesuatu yang tidak direncanakan terlebih dahulu serta tidak bisa diantisipasi pada saat penyusunan kurikulum ideal, namun muncul di saat penerapan kurikulum dan mempengaruhi perilaku siswa disebut dengan kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum.